Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursiwi Kusuma Astuti, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025 di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Teknik Energi Terbarukan. Dengan nomor induk mahasiswa 203172530042. Pada hari ini, Senin 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja unit kerja saya, yaitu SMA Mutiara Islami Plus pada mata pelajaran fisika. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi hari ini pelajaran fisika. Selanjutnya, sebelum mulai Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Kalian jawab dengan afirmasi positif. Bisa ya? Siap. Nurhalisa, Smile. smile. Irdayanti, Happy. happy. Fitriani, Semangat. semangat. Revalina, Produktif. produktif. Umihani, Tangguh. tangguh. Nurain, Sukses. sukses. Syakira, Bisa. bisa. Juwita, Gembira. gembira. Sulisna, Yakin. yakin. Siti Fatimah, Setia. ceria. Arif, berpikir kritis. Oke. Denis, Muhammad Ikhwan, Allahu Akbar. Muhammad Haikal, Nice. nice. Hairil Syamsuri, Juara. juara. Rahmat bin Fatahu, Good job. good job. Muhammad Yusri, alhamdulillah. Ada yang belum tahu namanya? Baik. Selanjutnya Ibu ada sedikit ice breaking untuk kalian. Siap melakukan ice breaking? Sekarang berdiri dulu semuanya. Kemudian menghadap ke Ibu. Kemudian pegang bahu temannya. Ya. Pegang bahu temannya dan ikuti instruksi Ibu. Jika hujan rintik-rintik berarti dipijit dengan pelan saja. Oke. Kemudian jika hujan lebat berarti agak kencang, keras ya. Kemudian jika petir menggelegar maka di ya, oke, siap? Ya. Hujan rintik-rintik. Oke. Kemudian hujan lebat. Ada petir menggelegar. Kasih pijitan terbaik buat temannya. Oke. Stop. Ya, jangan. Oke. Sekarang hadapan boleh. Kemudian pegang bahu temannya, saling memegang bahu. Merapat, merapat. Nah, merapat sudah? Oke. Ikuti kata-kata Ibu.
menjadi lebih ceria. Kamu selalu membuat hari-hari kita menjadi lebih ceria. Terima kasih atas persahabatan ini. Terima Terima kasih atas persahabatan ini. Peranmu sangat penting bagiku. Peranmu sangat penting bagiku. Terima kasih teman. Terima kasih teman. Kasih tepuk tangan buat semua. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu akan menanya terlebih dahulu, apakah ada yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya, pekan yang lalu? Ya. Tentang apa kita belajar pekan kemarin? Tentang Besaran pokok. besaran dan pokok. Ada yang masih ingat besaran itu ada apa aja? Besaran pokok dan besaran Langsung turunan. dikasih dulu ada besaran. Pokok, besaran turunan. Untuk contoh besaran pokok apa saja? Panjang. Kemudian selain besaran pokok ada besaran Turunan. turunan ya. Contoh besaran turunan. Luas. Luas dan seterusnya. Kemudian di besaran turunan juga ada energi. Ya, energi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Nah, kita butuh energi tidak setiap hari? Butuh. Sangat butuh energi gitu ya. Untuk menghidupkan lampu, untuk menyalakan proyektor, untuk menghidupkan sound system, untuk kita bergerak, untuk menyalakan motor gitu ya. Kita semuanya butuh energi. Di sini ada yang punya motor? Ada. Untuk bisa membuat sebuah motor itu bergerak kita butuh Energi. contoh energinya pakai apa? Bensin. Kemudian ada juga pakai Listrik. ternyata penggunaan bahan bakar minyak atau misalnya bensin gitu ya itu berasal dari tenaga fosil gitu ya, tenaga fosil. Sedangkan fosil itu diolah atau kita dapatkan setelah waktu yang cukup lama dan tidak terbarukan karena saking lamanya prosesnya sehingga itu tidak terbarukan ya. Sedangkan kita akan butuh energi itu untuk 10-100 tahun yang akan datang. Maka harus dicari inovasi dan kreasi untuk mensuplai energi itu gitu ya. Baik, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu ada kata-kata motivasi. Di situ bisa terlihat di slide apa di bawah? Di bawah energi terbarukan apa? Future is clean energy, sustainability, and renewable energy. Masa depan kita itu ada 3 ya. Kita topang dari 3 hal itu green energy atau energi hijau, sustainability atau keberlanjutan, dan renewable energy atau energi Terbarukan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang energi Terbarukan. Baik. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam sumber energi terbarukan. Yang kedua, menganalisis pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian dapatkan nanti. Kemudian mengumpulkan informasi tentang potensi sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita ada tes kemampuan awal. Untuk mengetahui kalian sudah belajar atau belum, atau sejauh mana kalian mengetahui materi ini. Ya, boleh dibuka HP-nya, kemudian scan QR code yang ada di situ. Apakah sudah semuanya? Sudah. Jawabannya betul tidak? Salah. Ada yang salah. Baik. Nanti kita perbaiki ya. Baik. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video ya, masih terkait dengan energi. Di mana sesungguhnya kita akan menghadapi sebuah fenomena yaitu krisis energi yang akan melanda dunia. Bayangkan malam yang gelap, tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara mesin, semua hening, kecuali suara langkah-langkah bingung manusia yang mencari jawaban. Bayangkan dunia tanpa listrik, tidak ada lampu yang menyala, tidak ada kulkas yang menjaga makanan tetap segar, dan tidak ada internet. HP kalian tiba-tiba mati, wifi gak berfungsi, dan yang lebih parah, gak ada cara buat ngecas baterai.
Bayangkan dunia tanpa bahan bakar. Mobil-mobil berhenti di tengah jalan. Antrean panjang di pom bensin yang sudah kehabisan stok. Transportasi lumpuh dan harga semua barang naik gila-gilaan. Perjalanan ke kantor mustahil. Pesawat tidak ada penerbangan. Bayangkan dunia tanpa energi. Pabrik-pabrik tutup. Ini bukan sekedar cerita fiksi, tapi ancaman nyata yang sedang kita hadapi. Dunia sedang menuju ke arah yang mengerikan. Krisis energi. Sebelum panik lebih jauh, kita bahas dulu apa sebenarnya krisis energi. Energi itu ibarat bahan bakar kehidupan modern kita. Mau itu listrik, bensin, gas, atau bahkan tenaga surya. Semuanya adalah sumber energi yang kita pakai setiap hari. Nah, krisis energi terjadi ketika pasokan energi yang ada tidak cukup buat memenuhi kebutuhan kita. Sebagian besar energi yang kita pakai saat ini berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara yang butuh jutaan tahun buat terbentuk. Jadi kalau sampai habis, ya krisis energi. Jika ada sebuah pertanyaan, kok bisa sih kita mengalami krisis energi? Jawabannya ada banyak. Energi fosil itu bukan barang gaib yang bisa muncul setiap hari. Tenang, jangan panik dulu. Masih ada harapan buat mencegah dunia jatuh ke dalam kegelapan total. Ini dia beberapa solusi yang bisa dilakukan. Kita harus mulai beralih ke energi lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Ini sumber daya yang gak akan habis-habis kalau dikelola dengan baik. Sudah disimak semuanya? Ada yang mau ngasih insight apa tentang video tadi? Banyak hal tentang krisis energi, kemudian penyebabnya. Ada? Saya Bu, Kaisa, silakan. jadi dari video yang saya lihat, menurut pendapat saya, jadi sumber energi itu terbagi dua, ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Nah, kalau dari segi tidak terbarukan itu, berarti cara penggunaan kita sebagai SDM Indonesia harus menghemat, alias kayak digunakan tidak terlalu boros. Nah, kalau untuk terbarukan kita harus bisa cara mengatasinya gitu. Ya, sudah? Ya. Oke, terima kasih Kak Isa. Tepuk tangan dong Kak Isa. Sudah menyimak tadi ya dari video penjelasan yang di atas tadi, yang di depan tadi, maka kita bisa melihat sesungguhnya dunia kita sedang bergerak menuju krisis energi jika kita tidak bijak dalam menggunakannya. Dan kemudian untuk sumber energi yang tidak terbarukan, yang mengandalkan fosil tadi, dia butuh waktu lama untuk berproduksi lagi atau untuk dihasilkan lagi. Maka akan sangat sulit rasanya jika kita tidak bijak dalam menggunakan. Tapi solusinya tadi sudah dipaparkan adalah sumber energi yang terbarukan. Dia melimpah di dalam semesta ini. Contohnya sinar matahari, angin, ya, itu sampai nanti kita panjang umur insya Allah gitu ya, akan tetap ada, gitu ya, akan tetap ada dan kita bisa menggunakannya, gitu ya. Baik. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya, seperti yang kemarin sudah kita bagi kelompoknya. Kemudian kalian akan berdiskusi tentang tadi ya fenomena krisis energi yang terjadi di dunia ini. Ya. Kemudian sekaligus merumuskan bagaimana solusinya. Ya. Ibu akan membagi, silakan nanti duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Boleh sekarang membentuk kelompoknya masing-masing, duduknya sesuai dengan kelompoknya. Baik, di LKPD sudah Ibu bagikan. Yang halaman pertama
menuliskan anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian halaman 2 berisi tentang petunjuk kerja bagi peserta didik bagi kalian. Silakan. Nah, halaman 3 berisi solusi. Solusi kalian dalam menghadapi atau mengatasi krisis. Dan halaman keempat adalah kalian berdiskusi menuliskan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Ya, yang sudah ini ya, masalah kita adalah Indonesia menghadapi krisis energi karena ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil, sedangkan dia stoknya semakin menipis ya. Sedangkan kebutuhan pasti semakin naik ya, bahan tropis, maka energi matahari, angin ya sangat besar, namun belum optimal. Bagaimana cara menjawab masalah ini? Masalah ini. Dalam kurung aliran sungai diskusi 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sedikit lagi. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian dan kemudian kelompok yang lain akan mengkritisinya atau memberikan pertanyaan. Ya. Jadi itu kita dari kelompok 1 untuk maju ke depan seluruh anggota kelompoknya dan secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 dan berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan saya Umiani Syafira selaku moderator. Saya Marisa sebagai pembaca. Saya Dayanti sebagai penjelasan solusi. Saya Syafira sebagai penjelasan pemanfaatan. Saya Jinta sebagai penjelasan pemanfaatan. Oke, energi surya atau sering disingkat sebagai PLTS adalah sumber energi dari sinar matahari. Nah, di sini kita ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, beralih ke energi surya seperti sinar matahari, angin, dan air. Kenapa bisa begitu? Karena sinar matahari, angin, dan air bisa berkelanjutan. Walaupun dipakainya lama, dia nggak bakalan bisa habis. Terus pemanfaatan energi itu ada 5. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya yang digunakan untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Terus yang kedua itu pemanas air tenaga surya yang digunakan energi matahari dimanfaatkan untuk memanaskan air. Seterusnya ada pengertian hasil pertanian. Petani menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan hasil panen. Keempat, ada penerapan jalan umum tenaga surya. Lampu jalan umum tenaga surya menyimpan energi matahari di siang hari dan digunakan sebagai penerangan di malam hari. Yang kelima dan yang terakhir ada kompor surya. Memasak makanan dengan memanfaatkan panas matahari cocok untuk daerah terpencil atau minim bahan bakar. Ada yang ingin ditanyakan?
izin jawab ya jangan dari kelompok 3. Kalau dilihat dari penghambatnya kita bisa tahu kalau energi surya itu kan sumber energi itu dari sinar matahari. Nah, jika sinar matahari itu tidak ada maka penghambatnya itu satu itu pertama. Tidak hanya itu, energi surya juga seperti cuaca. Nah, misal kalau perubahan iklim itu suatu kayak misal nih, awalnya pada bulan September yaitu panas. Nah, pasti ada dong energi surya itu. Nah, kalau nggak ada, berarti cuacanya iklim. Berarti perubahan cuaca yang menjadi penghambatnya. Apa masih cukup? Cukup jelas? Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, sekian dari kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Sudah presentasikan hasil ujian umumnya. Terima kasih ya, semuanya bagus dan bisa menangkap apa permasalahannya dan memberikan solusinya. Ada yang sangat lengkap dan ada yang cukup ya, tapi semuanya sudah merespon dengan baik. Sedikit simpulkan. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi, solusi dari permasalahan krisis energi yang akan dihadapi oleh dunia adalah kita harus melakukan transisi energi ya. Jadi energi yang tidak terbarukan, energi fosil menuju ke energi yang terbarukan. Jadi banyak sekali sumbernya, dari surya atau matahari gitu ya. Kemudian angin, bayu, air dan panas bumi. Kemudian peningkatan efisiensi energi melalui penggunaan teknologi hemat energi ya dan konservasinya, serta diversifikasi atau penganekaragaman sumber energi melalui biofuel atau biomasa dan teknologi baru seperti pompa kalor dan nuklir. Dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan energi berkelanjutan. Ya, itu juga penting untuk mengatasi krisis ini. Yang selanjutnya kita memberikan gambaran tentang 10 provinsi dengan potensi energi terbarukan yang terbesar. Ternyata provinsi kita menduduki yang terbesar ya, yaitu Jawa Barat. Dan di Jawa Barat ternyata ada sumber pembangkit listrik tenaga surya yang terapung. Ya, terapung. Jadi dia berada di permukaan air, bukan di darat. Di darat juga ada, tapi ada pengembangan lagi yaitu di atas air. Dan itu lebih meningkatkan efisiensi dari tenaga surya. Ya. Sebagai anak muda Indonesia yang kuliah ilmu lingkungan di Belanda, gue baru tahu kalau di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara. Bahkan ketiga terbesar di dunia loh. Untuk kalian yang belum tahu, ini dia PLTS Terapung Cirata. Salah satu bukti nyata komitmen Indonesia menjadi negara yang lebih ramah lingkungan. Dan kali ini gue udah ada di tempat legendaris yang namanya Waduk Cirata. Jadi buat yang belum tahu, itu waduk yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di antara 3 kabupaten, Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Di sini kalian bisa lihat sendiri tuh bentangan alam yang kaya dan cantik banget, potensi sumber energi bersih yang terbarukan di Indonesia. Yang paling baru ini ada pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Hari ini bakalan seru banget karena sekarang Owen bakalan ajak kalian semua untuk berpetualang di kompleks Green Energy Cirata. Jadi, luas PLTS Terapung Cirata ini itu sekitar 200 hektar atau sebagai gambaran setara sekitar 280 lapangan sepak bola. Dan semua panel surya itu tersusun dan dibagi jadi 13 pulau. Semoga dengan adanya PLTS Terapung Cirata ini, kedepannya bakalan makin banyak energi-energi terbarukan. Ada banyak informasi menarik yang gue dapetin di sini, terutama dari seseorang di balik berdirinya PLTS Cirata. Dengan adanya terobosan PLTS Terapung ini tadi gitu ya, bukan hanya mereka ya, tapi masa depan itu ada di tangan kalian semuanya ya. Siap ya memegang
memegang transisi energi ini ya. Siap. Kesimpulan hari ini adalah energi terbarukan itu adalah ramah lingkungan, dia bersih ya. Beda dengan energi fosil, dia menghasilkan emisi karbon, ya, pencemaran gas gitu ya. Kalau energi terbarukan itu dia tidak menghasilkan emisi karbon sehingga meminimalisir efek rumah kaca. Ya. Kemudian sumber dayanya tidak terbatas. Selama masih ada dunia ini maka masih ada energi matahari, masih ada angin, masih ada air, masih ada panas bumi, gitu ya. Kemudian mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, ya, karena dia terbatas dan akan habis. Kemudian biaya operasionalnya lebih rendah, ya, dalam jangka panjang, ya. Kemudian menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Inovasi energi tidak akan ada habisnya. Tadi ya, dari PLTS yang di darat, ya, kemudian dikembangkan lagi dengan PLTS terapung, ternyata bisa di atas permukaan air, gitu ya. Kemudian menciptakan lapangan kerja sudah, meningkatkan akses energi, ya, semuanya masih ada riset, inovasi dan seterusnya. Ya. Kemudian berperan aktif dalam mengatasi krisis energi yang paling penting, ya, karena kita semuanya harus mengambil bagian dari mengatasi krisis energi. Kalau energi itu habis di tangan kita, maka apa jadinya anak cucu kita nantinya? Ya, seperti itu ya. Kemudian ibu ingin kalian menuliskan, gitu ya, menuliskan pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Hal-hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini, apa perasaan kalian, gitu ya. Kemudian menuliskannya di sticky notes, gitu ya, ibu berikan satu-satu dan ditempel di papan tulis sudah disiapkan. Ada sebuah smartphone, boleh dibuat ya. Hal baru apa yang sudah kalian pelajari, kemudian apa perasaan kalian setelah mendapatkan ilmu baru ini, kemudian apa aksi nyata kalian yang akan kalian lakukan ke depannya, ya. Semangat untuk energi hijau. Oh, bisa tulis guys di papan itu. Pakai nama kamu nama. Betul? Masih ada? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih yang sudah memberikan quotes-nya. Terakhir, sebelum diakhiri, kita ada ini ya, upaya menghemat energi, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, gitu ya. Kemudian menggunakan lampu LED karena dia lebih hemat listrik. Terakhir ada post test. Silakan buka handphone-nya lagi, scan QR code yang ada di depan. Ada 5 pertanyaan, 4 multiple choice dan 1 yes or no question. 3 menit cukup ya, jawab. Sudah? Sudah Bu. Betul semuanya? Insyaallah Bu. Insyaallah. Ada yang salah lagi. Ibu ucapkan terima kasih karena Anda sudah aktif ya, berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk yang akan datang. Berarti kita sudah PAS, maka insya Allah akan berjumpa lagi pekan di semester genap ya, yang membahas tentang bumi dan tata riksha. Terima kasih. Selanjutnya kita upload dulu kalian semuanya. Untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai.